Dulu banyak dari kita yang menganggap Ark Skypiea hanyalah cerita selingan, sebuah petualangan fantasi murni di atas awan yang tidak punya dampak besar pada konflik utama dunia bawah. Tetapi seiring berjalannya waktu, Eiichiro Oda menampar kita dengan satu fakta mutlak. Skypiea adalah sebuah cetak biru, spoiler raksasa dari keseluruhan akhir cerita One Piece. Kembali ke ratusan tahun lalu di Pulau Jaya, sebelum pulau itu terlempar ke langit, suku Shandia terjebak dalam keputusasaan akibat wabah penyakit mematikan. Dalam ritual penebusan, mereka memohon kepada 4 entitas dewa. Perhatikan baik-baik teks aslinya. Mereka menyebut Dewa Matahari, Dewa Hujan, Dewa Hutan, dan Dewa Bumi. Yo nakama semua, kembali lagi di channel Anime Nogi. Hari ini kita akan membongkar salah satu rahasia terbesar yang disembunyikan Oda sejak 2 dekade lalu. Jika Dewa Matahari Nika itu nyata dan kini bersemayam dalam diri Luffy, lalu siapakah 3 dewa lainnya? Apakah mereka itu kawan atau justru musuh terakhir yang menanti di ujung Grand Line? Mari kita bedah teorinya. Kita mulai dengan kepingan puzzle pertama yang sudah resmi terungkap, Dewa Matahari Nika. Melalui penjelasan Vegapunk, kita tahu bahwa buah iblis lahir dari hasrat umat manusia. Dan hitohitonomi model Nika adalah manifestasi dari puncak hasrat akan kebebasan. Nika digambarkan sebagai prajurit putih yang membawa tawa, membebaskan budak dari penderitaan. Selama 800 tahun, pemerintah dunia mati-matian menghapus nama Nika dari sejarah. Mengapa? Karena matahari adalah ancaman terbesar bagi kegelapan panjang yang mereka ciptakan sejak abad kekosongan. Luffy bukan sekedar reinkarnasi Joy Boy, dia adalah pewaris tekad matahari yang akan membawa fajar bagi dunia yang tenggelam dalam penindasan. Tetapi sebuah ekosistem dunia tidak bisa berjalan hanya dengan matahari saja, membutuhkan elemen lain untuk menjaga keseimbangan. Dan disinilah elemen kedua masuk. Hujan dalam literatur klasik sering melambangkan 2 hal, kehidupan baru atau bencana yang menyapu bersih kotoran dunia. Di dunia One Piece, siapa karakter yang kemunculannya selalu diiringi oleh perubahan cuaca ekstrim, angin badai, dan hujan lebat? Ya, benar sekali, Monkey D. Dragon. Banyak teori mengatakan Dragon memakan buah mythical zoan penguasa cuaca, seperti Thunderbird atau naga mitologi. Tetapi mari kita tarik ke esensi perannya. Dragon adalah pemimpin pasukan revolusioner. Jika Luffy sang dewa matahari membawa fajar yang menerangi kegelapan, maka Dragon sang dewa hujan bertugas menciptakan badai yang menyapu habis korupsi pemerintah dunia. Bayangkan koneksi ayah dan anak ini. Hujan membersihkan tanah yang kotor, mempersiapkan jalan agar matahari bisa bersinar dan menumbuhkan kehidupan baru. Dari teori ini, Dragon adalah kandidat paling mutlak untuk mengisi posisi dewa hujan. Dan masuk akal juga kalau Dragon pernah mengatakan, pertanyaan seluruh dunia, hari di mana dia dan Luffy akan bertemu. Mimin kira ini bukan cuma omong kosong belaka. Pertemuan itu bukanlah Luffy dan Dragon dalam wujud manusia, tetapi dalam wujud dewa hujan dan matahari yang paling ditakuti oleh para Tenryubito. Sama halnya yang sudah terungkap kalau ketakutan Gunko adalah kepada Nika, dan ketakutan Killingham serta Tenryubito yang lain kepada sosok Zaza atau dewa hujan. Wih, merinding banget lah pokoknya. Sekarang kita masuk ke elemen yang menjadi pijakan dunia, bumi. Jika kalian berpikir kekuatan bumi dipegang oleh Kurohige dengan gempa buminya, mari kita berpikir dalam skala yang jauh lebih makro. Siapa entitas yang secara harfiah mengklaim kepemilikan atas seluruh bumi di One Piece?
Jawabannya adalah sang penguasa tahta kosong, Im Sama. Imu tinggal di Merijoa, tepat di atas Red Line, daratan tertinggi dan terbesar yang membelah bumi. Sebagai pemimpin tertinggi pemerintah dunia, Imu menguasai daratan, lautan, dan sejarah itu sendiri. Ingat apa yang terjadi kepada Lulusia. Imu mampu menghapus sebuah pulau dari peta seolah-olah tidak pernah ada. Secara tematik, Imu adalah antitesis sempurna dari Sangatnika, dewa matahari atau Luffy yang terbang bebas di angkasa, membawa tawa dan kebebasan absolut tanpa aturan. Sebaliknya, dewa bumi atau Imu duduk dalam kegelapan di dalam kastil, menuntut keteraturan, kepatuhan mutlak, dan mengendalikan segalanya dari tanah. Pertarungan akhir nanti bukan lagi sekedar perebutan harta karun. Ini adalah perang sakral, dewa matahari yang ingin membebaskan umat manusia melawan dewa bumi yang telah merantai dunia selama 800 tahun lamanya. Dan satu lagi panel yang memperkuat kalau Imu itu adalah dewa bumi. Di chapter 1162 selama insiden God Valley, Shirohige pernah bertanya kepada Rocks di Sebek saat mereka melihat sosok dari Imu. Siapakah sebenarnya yang kita hadapi? Rocks selalu menjawab dengan pasti, yang sedang kita hadapi adalah dunia itu sendiri, yang menurut Mimin itu mengacu kepada dewa bumi. Misteri yang terakhir adalah dewa hutan. Banyak yang mengira kekuatan ini jatuh kepada Admiral Ryokugyu, tetapi tunggu dulu, Oda tidak pernah bermain sejelas itu. Ryokugyu adalah anjing pemerintah dunia, sangat bertentangan dengan esensi dewa penyedia kehidupan. Rahasia dewa hutan sebenarnya sudah ada di depan mata kita di kapal Thousand Sunny sejak 2 dekade yang lalu. Ya, itu adalah Tony Chopper. Mari kita ingat kembali, Chopper memakan Hitonomi atau buah manusia. Tetapi anehnya sampai detik ini Oda tidak pernah mengkonfirmasi model apa dari buah manusia tersebut. Ingatkah kalian siapa lagi yang disembunyikan nama asli buahnya? Ya, benar, Luffy. Buah karetnya ternyata adalah Hitonomi model Nika. Lalu bagaimana jika buah dari Chopper juga menyimpan nama dewa mitologi kuno? Apa sih impian Chopper itu? Yaitu menjadi dokter yang bisa menyembuhkan segala penyakit di dunia. Dari mana asal obat-obatan terbaik di dunia One Piece? Yaitu dari alam, dari hutan. Chopper adalah rusa kutub atau hewan yang hidup selaras dengan alam. Bentuk-bentuk perubahannya juga tidak pernah masuk akal untuk ukuran buah Zoan biasa. Apalagi wujud Monster Point yang terlihat seperti penjaga hutan purba. Matahari membawa fajar kebebasan dan dewa hujan membersihkan kejahatan. Maka dewa hutan yang bersemayam di dalam diri Chopper akan menjadi sosok yang pada akhirnya menyembuhkan dunia, menyembuhkan wabah penyakit masa lalu, kelaparan, dan efek samping buah iblis Smile, murni menggunakan kekuatan hutan penyembuh. Skypiea ternyata bukanlah sekedar masa lalu. Skypiea ternyata adalah ramalan. 4 entitas dewa ini, matahari, hujan, bumi, dan hutan, telah mengambil posisi mereka di atas papan catur Grand Line. Luffy dengan fajar kebebasannya, Dragon dengan badai revolusinya, Chopper dengan kekuatan alam penyembuhnya, semuanya akan berbenturan dengan tirani absolut sang dewa bumi, Imu. Ketika takdir keempatnya bertemu, sejarah abad kekosongan akan terbuka dan tatanan dunia yang kita kenal akan runtuh. So, bagaimana menurut kalian, nakama? Apakah teori ini mind-blowing banget? Menyadari kalau buah iblis Chopper mungkin saja setara dengan kekuatan Nika milik Luffy? Atau kalian punya interpretasi yang lain tentang sang dewa bumi Im Sama? Coba tumpahkan semua teori liar kalian di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi sehat seperti biasa.
Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Akhir kata, Mimin pamit undur diri. Adios.